Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Ali Putawali dari kelas Desain Trainer DE441 dengan NIM 16012000185. Saya akan menjelaskan hasil tugas saya yang berjudul Analisis Struktur, Interpretasi, dan Perbandingan Estetika Barat, Timur, dan Nusantara atau Indonesia dalam gambar digital Demon King Caninus, Queen Sha, dan Perang Tanding Jagat Danawa. Yang pertama adalah estetika barat. Satu, estetika Yunani klasik. Profesor Alan Menzies menyatakan bahwa Eropa dimulai di Yunani. Di wilayah inilah bangsa Arya di Eropa untuk pertama kalinya merasakan sentuhan seni dan peradaban timur serta digerakkan oleh beragam aktivitas yang sama sekali baru. Kemajuan peradaban yang sebegitu cepatnya di Yunani lalu menularkan keilmuannya ke Italia sebelum kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Baik Plato maupun Aristoteles memiliki konsep yang secara fundamental sama, tapi konsep estetika Plato lebih mengedepankan dunia yang ideal atau idea, sedangkan Aristoteles mengedepankan dunia yang nyata atau realis. Maka dari kedua pandangan tersebut dapat diuraikan ciri-ciri estetika Yunani klasik, yaitu bersifat metafisik, objektif fisik, dan fungsional. Yang kedua, estetika abad pertengahan atau The Dark Age disebut sebagai abad kegelapan karena pada masa tersebut seluruh aspek kehidupan masyarakat barat dikuasai oleh agama Kristen termasuk dalam seni. Sepanjang abad pertengahan, seni bukan hanya diperlihatkan keindahan duniawi, namun sesuatu yang sulit dilaksanakan secara jelas, pengaruh dari yang tak tampak ke dalam yang tampak. Yang ketiga ada estetika Renaissance. Renaissance melahirkan gerakan humanisme karena manusia menjadi subjek refleksi atas segala sesuatunya, yang menggeser teori teosentrisme menjadi antroposentrisme karena refleksi adikodrati bergeser kepada refleksi kodrati. Pada masa ini juga lahirlah banyak seniman-seniman yang mendunia dan dikenal hingga saat ini, yaitu Leonardo da Vinci, Raphael, Michelangelo, dan Donatello. Yang keempat ada estetika modern. Estetika modern berkaitan erat dengan filsafat modern. William Ockham pertama kali melahirkan istilah modern dari via moderna da via antiqua. Istilah modern ini berasal dari kata Latin yaitu moderna, yang memiliki arti sekarang atau baru. Dapat dikatakan manusia selalu hidup pada zaman modern yang dicirikan dengan tiga hal, yaitu subjektivitas, kritik, dan kemajuan. Dan yang kelima ada estetika kontemporer. Estetika barat modern sering juga disebut sebagai estetika postmodern, merupakan estetika pasca modern yang dipengaruhi oleh konsep filsafat postmodern. Postmodern adalah gerakan filsafat kebudayaan yang terjadi sekitar tahun 1960-an sebagai reaksi terhadap modernisme yang dianggap menjadi biang keladi segala bentuk runtuhnya kemanusiaan dan moralitas. Selanjutnya adalah estetika timur. Karya estetika timur memperlihatkan bentuk dan gaya estetik yang beragam yang merefleksikan masyarakatnya, kota-kotanya, kerajaan-kerajaannya yang berjaya selama ribuan tahun. Walaupun demikian, benang merah konsep estetika timur selalu terlihat secara konsisten dan berkelanjutan. Yang pertama ada estetika India. Ada dua konsep yang menjadi pondasi estetika India, yaitu kreativitas artistik dan rasa. Pratibha sendiri adalah daya cipta artistik dalam diri seniman, sementara itu rasa menjelaskan bahwa rasa pengalaman estetis pemirsa dalam mempersepsi sebuah karya seni. Yang kedua ada estetika Cina. Estetika Cina sangat dipengaruhi oleh Taoisme dan Buddhisme, terutama Zen Buddhisme. Selain itu Lao Tse dan Konghucu adalah dua filsuf yang
memberikan sumbangan besar terhadap kebudayaan. Seni dalam estetika Cina adalah ungkapan batin seniman. Inilah yang menjelaskan mengapa lukisan tidak dianggap sebagai seni yang tinggi dalam tradisi Cina. Seni lukis baru dihargai ketika teknik sapuan kuas bergaya kaligrafi mulai digunakan untuk melukis. Yang terakhir ada estetika Nusantara atau Indonesia. Kehidupan Nusantara seperti kebudayaan Timur pada umumnya memiliki orientasi spiritual, harmoni, dan pemujaan terhadap alam yang sangat signifikan. Walaupun zaman berganti, orientasi tersebut tetap melekat dan diekspresikan ke dalam bentuk seni. Misalnya kesenian wayang kulit atau wayang golek, walaupun dipengaruhi oleh kebudayaan India, namun kenusantaraannya atau kelokalannya tetap terlihat, dan salah satunya direpresentasikan melalui tokoh-tokoh yang tidak ada dalam kesenian serupa di India. Yang pertama ada estetika Nusantara zaman prasejarah. Zaman prasejarah dapat dibagi menjadi zaman batu tua atau paleolitik, zaman batu tengah atau mesolitik, zaman batu muda atau neolitik, dan diakhiri dengan zaman batu besar atau megalitik. Pada zaman prasejarah, leluhur kita sudah mengenal bentuk-bentuk kesenian seperti arsitektur, kriya, lukisan, dan patung. Dari berbagai seni tersebut, menurut penelitian yang dilakukan oleh Kusnadi, kesenian pada masa prasejarah memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sakral dan fungsi propal. Yang kedua, estetika Nusantara zaman Hindu-Buddha. Estetika pada masa ini berorientasi pada konsep-konsep keagamaan Hindu-Buddha dan juga kepercayaan sebelum masa kini, seperti yang dapat kita lihat pada bentuk candi-candi di Jawa yang memperlihatkan kemurnian sifat agamanya. Yang ketiga ada estetika Nusantara zaman Islam. Karena karakteristik kebudayaan Nusantara yang paradoks, kesenian pada masa ini sifatnya akumulatif, artinya pada masa ini kesenian Hindu-Buddha tidak lantas dilarang, tapi kemudian diislamkan seperti seni bangunan, kecuali masjid. Yang keempat ada estetika Nusantara zaman modern. Estetika Nusantara zaman modern secara historis merujuk pada perkembangan seni rupa pada masa kolonial dan setelahnya. Pada masa ini, ciri estetika kenusantaraan tetap terjaga walaupun pengaruh Eropa betul-betul merengsek ke dalam berbagai macam hal termasuk kesenian. Surya Jaya menguraikan pandangan-pandangan estetis pada seniman pada zaman Indonesia modern yang memperlihatkan argumen estetika yang tersirat di dalamnya, yaitu ekspresifme, realisme, materialisme historis, fungsionalisme, formalisme, dan manifesto gerakan seni rupa baru 1987. Yang kelima ada estetika Nusantara kontemporer. Perkembangan seni kontemporer di Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan seni kontemporer di dunia, mengambil ide-ide filsafat postmodernisme, dan diawali oleh pergerakan seni rupa baru 74 seperti konsep seni kontemporer pada umumnya merupakan perlawanan atau respon terhadap kemapanan, menjadi salah satu idealisme pada para seniman kontemporer. Kemampuan tersebut bisa jadi apa saja, seperti kebudayaan mapan yang terlalu dekaden, kekerasan negara, intoleransi, dominasi elit, dan lain sebagainya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis, struktur, dan interpretasi estetika barat dalam gambar digital Demon King Canines. Saya memilih karya ini karena suka dengan tampilannya yang samar-samar namun tetap memberikan efek yang detail. Karya ini bernama Demon King Canines dengan ukuran 1:1. Pembuat karya ini adalah Aidil Fakhri. Saya mendapatkan gambar ini dari akun Instagram @controlaltdel. Karya ini termasuk estetika barat periode 1860 hingga 1870 bergaya impresionisme.
Alasan kenapa saya menyebut ini aliran impresionisme karena karya ini tidak dibuat sedetail mungkin atau tidak realistis, cenderung seperti karya yang belum selesai dibuat, namun tetap memiliki gambaran yang nyata jika dilihat secara keseluruhan. Kita lihat dari strukturnya, unsur-unsur rupa, satu garis. Unsur garis ditunjukkan pada nomor 1 yang berupa garis non-formal dan nomor 2 sebagai garis formal yang berjejer. Warnanya, warna didominasi oleh warna coklat pastel yang dilebur dengan warna putih, dan warna hitam sebagai warna gelapnya ada pada nomor 3. Untuk bangun terdiri dari ilustrasi manusia yang terlihat kontras dengan objek yang lebih cerah atau ilustrasi monsternya. Untuk teksturnya lembut namun dilakukan secara acak, jadi tidak semua area diberikan tekstur. Ruang dan waktunya, kontras berupa hitam pada ilustrasi menandakan bahwa ruangan tersebut minim cahaya, dan dalam karya tersebut sumber cahaya hanya pada objek utama yang ada di tengah. Untuk asas dan prinsip rupa desainnya, satu harmoni, perpaduan ilustrasi pada nomor 3 dan 5 membuat karya seperti saling melengkapi satu sama lain. Untuk kontras paling jelas muncul di antara nomor 3 dan 5. Di sana adanya perpotongan antara warna coklat pastel dengan hitam pekat. Irama sendiri, susunan garis formal pada nomor 2 dan ilustrasi manusia yang berjejer pada nomor 5 menghasilkan irama. Gradasi muncul di panel merah berupa coklat pastel ke putih yang menimbulkan atmosfer, dan pada panel biru berupa hitam ke coklat pastel pada ilustrasi manusia. Untuk kesatuan, walaupun panel biru dan merah memiliki kontras yang kuat, akan tetapi kesatuan bisa dicapai dengan adanya warna yang sama sebagai penghubung, yaitu gradasi warna coklat pastel. Untuk keseimbangan, karya ini memiliki keseimbangan yang simetris, seperti yang ditunjukkan oleh garis pada nomor 4. Untuk interpretasinya, ketika saya melihat karya ini, saya seperti sedang berada bersama kerumunan orang di sana, karena ilustrasi manusia di sini juga menghadap ke objek yang ada di depan mereka, melihat sesuatu yang tampak besar dan bukan makhluk pada umumnya, ditambah suara yang gelap, menambah rasa tidak nyaman ketika melihat sosok yang menyala tersebut. Selanjutnya, saya akan menganalisis struktur dan interpretasi estetika timur dalam gambar digital Quinshot. Saya memilih karya ini karena suka dengan ciri khas yang ditampilkan oleh senimannya, yaitu berupa arsiran yang bergaris dan penggunaan warna yang sering digunakan, yaitu warna merah dipadukan dengan grayscale. Karya ini bernama Quinshot dengan ukuran 4:5, dibuat oleh seniman Indonesia itu Ajay Ahdiyat. Saya mendapatkan gambar ini dari akun Instagram beliau, yaitu @ahdiyat. Karya ini termasuk estetika timur periode 1760-an bergaya Royal Art. Sebenarnya ada perpaduan dengan estetika Jepang dengan adanya karakter geisha dan penggunaan warna yang dominan putih dan merah, namun saya lebih menekankan pada kemewahan yang ada di dalamnya. Saya akan menganalisis strukturnya. Yang pertama, unsur-unsur rupa desain garis sering ditemui pada setiap arsiran yang ada pada setiap objek. Misalnya pada nomor 3 pada ilustrasi tengkorak dan kumpulan ilustrasi bulu burung pada mahkota. Kedua, warna didominasi oleh warna hitam putih, sedangkan warna merah dan emas sebagai warna pelengkap yang lebih sedikit penggunaannya. Untuk unsur bangun dibuat berdasarkan rupa wajah manusia dan diberi ornamen yang berirama berupa objek yang diulang-ulang seperti batu, bulu burung, dan tengkorak pada nomor 1.
Tekstur terasa kasar karena tidak dibuat menggunakan kuas, jadi tidak memakai brush, melainkan tekstur dibuat menggunakan garis yang disusun dan ditumpuk-tumpuk. Jadi tidak ada gradasi yang digunakan oleh alat kuasnya. Ruang dan waktu, karena latar belakangnya yang gelap, maka dapat diasumsikan bahwa ini memiliki latar waktu malam di mana tidak ada cahaya atau di dalam ruangan yang tertutup. Selanjutnya, asas dan prinsip rupa desain. Harmoni dibangun dengan bentuk ilustrasi yang dibuat secara simetris, disertai dengan irama yang dibangun, membuat karya terlihat harmonis walau memiliki ornamen yang rumit. Untuk kontras antara warna hitam dan putih sangat terlihat jelas, sehingga memberikan penekanan terhadap point of interest karya tersebut pada nomor 1. Irama, pengulangan benda seperti bulu burung yang melingkar, batu yang berjajar, dan beberapa tengkorak yang tersusun rapi memberi irama pada nomor 1. Gradasi menggunakan warna turunan yang diakhiri langsung menggunakan warna hitam untuk mempertegas suatu bidang. Kesatuan sendiri, perpaduan antara ornamen yang rumit dan detail dengan area potret wajah yang lapang memberi jeda pada mata agar dapat mengenali objek secara keseluruhan. Untuk keseimbangan, berdasarkan nomor 2, keseimbangan yang dipakai berupa simetris namun tidak berlaku untuk ilustrasi tengkorak yang ada di tengah. Untuk interpretasinya, sebuah potret wanita yang bermahkotakan rangkaian bulu-bulu disertai dengan riasan wajah yang menempel pada dirinya memberikan efek keanggunan tersendiri, dipadukan dengan penggunaan warna emas sebagai lambang kekayaan. Namun dalam karya ini seperti tidak ditunjukkan seberapa besar kekayaan yang ia miliki, dan justru tertutupi oleh warna hitam yang gelap. Selanjutnya, saya akan menganalisis struktur dan interpretasi estetika Nusantara dalam gambar digital Perang Tanding Jagat Danawa. Saya memilih karya ini karena seniman ini sering memadukan karakter atau tokoh dari barat dikreasikan ulang ke dalam bentuk pewayangan lengkap dengan penggunaan bahasanya. Karya ini dinamai Perang Tanding Jagat Danawa dengan ukuran 1:1 oleh seniman Isyuniarto. Saya mendapatkannya dari akun Instagram beliau yaitu @is.yuniarto. Karya ini termasuk estetika Nusantara periode 1619-an, karena pada masa itu wayang sudah dipergunakan dan bentuk khasnya sudah sangat sering digunakan hingga sekarang. Untuk analisis strukturnya, unsur rupanya satu garis, mayoritas penggunaan garis berupa garis non-formal yang tersusun seperti pada bagian tengah karya. Untuk warna yang digunakan seperti warna yang sering ada dalam pewayangan, berupa warna yang tidak terlalu mencolok dan cenderung memakai warna dari alam, seperti pada nomor 3 dan 4. Untuk bangun yang ada dalam karya ini dibuat dengan menyederhanakan bentuk asli suatu objek seperti penyederhanaan ombak pada nomor 3. Dalam tekstur karya ini tidak terlalu kaya akan tekstur hanya timbul ketika terjadi pengulangan bentuk seperti pada nomor 2 berupa sisik dan nomor 4 berupa kobaran api. Jadi tekstur hanya muncul jika diperlukan. Untuk ruang dan waktu dengan ornamen pendukung berupa air yang menjadi pijakan dan latar belakang yang cerah dan lapang seolah-olah menggambarkan bahwa ini sedang berada di perairan di siang hari. Asas dan prinsip rupa desainnya, satu, harmoni dibangun dengan banyaknya pengulangan bentuk dan warna yang cenderung solid tanpa terlalu banyak gradasi warna. Untuk kontras dalam karya ini lebih menekankan pada latar belakang dengan
Objek utama ditandai dengan adanya perbedaan antara warna gelap dengan warna yang lebih cerah. Irama, ada banyak pengulangan bentuk awan pada nomor 1, api bergaris pada nomor 2, ombak pada nomor 3, dan sisik pada nomor 4. Dalam gradasi warna terlihat jelas pada ilustrasi api pada nomor 2 dan ombak pada nomor 3. Untuk kesatuan nampak dari penggunaan elemen pendukung seperti api pada nomor 2 dan ombak pada nomor 3, membuat karakter tersebut tampak menyatu, dan karakter yang memiliki porsi detail yang sama membuat tidak memfokuskan pada satu karakter saja. Jadi dua-duanya memiliki detail yang sama. Keseimbangan yang dipakai berupa keseimbangan simetris karena penempatan karakter yang saling berseberangan dan bertatapan dengan aksen oranye di tengah-tengahnya. Interpretasinya, ketika dua karakter besar sedang berhadapan disertai dengan terjangan ombak dan ledakan api yang membara, pertarungan besar mungkin tidak bisa terhindarkan. Jika manusia berperang saja bisa menimbulkan kehancuran, bagaimana dengan kedua monster ini? Sudah pasti tidak bisa terbayangkan kehancuran yang akan tiba. Dan seperti pertarungan pada umumnya, pasti akan ada pihak yang kalah dan pemenangnya. Selanjutnya saya akan melakukan perbandingan estetika Barat, Timur, dan Nusantara. Untuk persamaan antara estetika Barat dan Timur, yaitu sama-sama merepresentasikan keagungan Tuhan dalam ajaran masing-masing. Dan untuk perbedaannya, estetika Barat lebih mengedepankan unsur realistis, sedangkan Timur cenderung menggunakan gambaran yang sederhana namun memiliki makna. Sekarang, persamaan dan perbedaan Barat dan Nusantara. Persamaannya sendiri sama-sama memiliki perjalanan dari teori seni yang realistis, sehingga pada akhirnya menyederhanakan objek. Sedangkan perbedaannya, Barat cenderung menggambarkan sesuatu berdasarkan realita atau kenyataan, sedangkan Nusantara sangat kental dengan animisme dan dinamisme yang di luar dari unsur kenyataan. Sekarang estetika Timur dengan Nusantara, persamaannya sama-sama menyisipkan unsur animisme dan dinamisme dalam suatu karya. Perbedaannya, estetika Timur biasanya tidak mengalami perubahan pakem, sedangkan Nusantara lebih fleksibel dalam penggunaan gaya dalam karya seninya. Kesimpulannya, teori estetika sangat beragam dan masing-masing teori memiliki sejarahnya sendiri. Pada awalnya, seiring berkembangnya waktu, teori estetika yang awalnya beragam dengan adanya penjelajahan antar wilayah dapat memperkaya pengetahuan manusia mengenai estetika, sehingga pada akhirnya muncul teori estetika yang dapat diterima oleh semua pihak, yaitu seni kontemporer. Sekian presentasi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.